Ya, desa saya adalah suatu desa yang cukup terpencil ya, dari keramaian kota, 124 kilo dari kota Palembang. Suasana desanya ya sangat terisolir, terus jauh dari keramaian kota. Masyarakatnya masyarakat yang benar-benar masyarakat, kalau bahasa Arab itu masyarakat mustadafin lah. Terus masyarakat yang berada di tingkat grassroots. Mayoritas penduduknya berkebun dan juga menampas karet. Kalau istilah dusun itu adalah nakok balam istilahnya, nampak karet begitu. Ya, bagi saya orang tua adalah segala-galanya, khususnya ibu saya. Ibu saya itu adalah hidup matinya saya adalah saya patuh dan taat dengan ibu. Semenjak saya lahir sampai beliau meninggal di pangkuan saya, ibu adalah sosok yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun juga. Ya, kendala yang paling saya rasakan waktu masa kecil ya, emak seorang petani, terus bapak hanyalah seorang guru biasa, sementara harus menghidupi 11 saudara, meninggal 2, terus himpitan ekonomi menjadi kendala besar. Sehingga ketika saya sekolah, kakak tertua saya harus berjibaku menyekolahkan saya. Emak saya setiap saya kalau mau merantau selalu berpesan kepada saya, "Wan," katanya, "kamu jangan pernah sombong, jangan pernah terbesit sedikit pun rasa congkak, rasa angkuh. Kalau ketemu orang yang lebih tua dari kamu, kalau bahasa dusun kami itu adalah tolong disujuti." Sujud itu artinya disalami. Terus disalami, disapa. Hindari bahasa-bahasa Indonesia. Kalau ketemu orang kampung, gunakan bahasa kampung, dia bilang. Karena terkesan nanti takut dibilang sombong. Makanya itu jadi pegangan saya di saat saya masih kecil. Juga mak selalu mengajarkan saya untuk taat beribadah. Jadi saya itu kalau sore dan juga selesai maghrib pasti saya diingatkan untuk mengaji di langgar. Mak selalu mengingatkan. Sementara bapak selalu berjibaku untuk mencari sebuah nafkah. Ya, itulah sosok saya kecil dulu. Jadi saya memang ya banyak ikut dibina, dididik di samping bapak, emak ya. Adalah kakak tertua saya. Itu juga turut andil yang besar. Kakak saya bernama Amin Sahril. Saya kalau pulang kampung itu pasti diajak kakak saya untuk mulai dari mencari ikan. Cari ikan itu biasanya mulai dari pagi, kadang sampai sore, bahkan sampai malam. Ada namanya istilah dusun itu nyaring, ada lagi cari ikan merambang, terus mancing, bahkan sampai malam. Itu saya selalu ikut dengan kakak tertua saya. Dan kalau bicara tentang cita-cita saya lagi kecil, karena kakak saya yang tertua itu hobi berkebun dan bertani, saya selalu ikut. Mulai dari merumput di semak belukar, membakar waktu itu, terus menanam tanaman, kadang nanam jeruk, nanam padi, nanam pisang, semuanya saya ikut selalu sama kakak. Mulai dari kecil. Maka cita-cita saya itu ketika melihat suasana pertanian, saya panggilnya Cak Amin namanya. Cak, suatu saat saya ingin jadi insinyur pertanian. Itulah cita-cita saya sejak kecil. Sebenarnya waktu itu emak saya sempat berdoa demikian. Tapi seiring waktu prosesnya begitu panjang, saya sempat dibully. Saya sempat dihina, saya sempat dicaci. Ketika saya menjadi pejabat setingkat kepala bagian lah. Bahwa saya dikatakan, kamu ditanya kamu asli orang mana? Saya bilang saya asli dari Ogan Ilir, orang Warokuang. Oh, kamu dari kampung.
tidak ada potongan kamu mau jadi pejabat besar. Saya selalu berpesan kepada diri saya ya, karena selalu terdoktrin, mak tuh selalu bilang, jaga akhlak, jaga sopan santun, jangan pernah sombong. Maka saya selalu katakan bahwa di hati kecil saya harus kerja keras, saya harus berjuang, karena ada kekuatan doa dari emak saya bisa mengantarkan saya menjadi sosok orang yang diperhitungkan suatu saat. Saya ini sudah mengalami semua. Ketika SMP, saya juga pernah dibully karena badan saya kecil. Kalau bahasa Palembang pernah dikiki wong, kan. Semua sudah saya alami semua. Kiriman berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak pernah sampai. Akhirnya saya ngebon di warung di belakang IAIN, tepatnya di Rawajaya, di Lebak Mulyo. Hutang menumpuk, kadang sudah malu dengan Ibu Wiwit namanya, Ibu Wiwit, tempat kami ngebon, tempat kami ngutang. Terkadang mau cari makan sesuap nasi per hari itu susah banget. Kadang saya harus ambil kangkung di rawa itu. Mau makan daging susah, terpaksa saya jerat burung ayam-ayam itu keluar hutan dengan teman saya. Hanyalah untuk bertahan hidup lah waktu itu. Karena mau ngutang sudah banyak, sudah numpuk. Sementara kiriman dari dari kakak, kadang 1 bulan, bahkan 2 bulan sekali baru sampai. Nah itulah liku-liku hidup saya kemarin. Saya dulu nyewa, terus ada rumah satu, di samping rumah itu kayak ada hutan lah. Ada hutan, kiri kanan gitu, dengan semak belukar nah di sana saya pasang jerat burung ayam-ayam. Jadi pagi kadang kan kena itu, langsung kami ambil, kami potong. Kadang dapat 2, 3 gitu. Termasuk kadang juga ya pasang jaring bawa dari dusun untuk cari iwak sepat siam lah. Kadang sepat itu karena banjir kan. Saya dulu kalau mau sekolah mulai dari SMP SMA pasti saya pakai 2 salinan karena banjir ini batas pinggang di belakang IAIN Raden Patah itu. Jadi saya ngoyok terus ada bedeng di sana, saya ganti baru pakaian lagi, dan itu saya rasakan setiap hari. Saya waktu itu punya cita-cita mau jual koran, mau nyemir, tapi kakak saya yang nomor 2 enggak boleh. Dan saya punya keinginan untuk cari uang jajan waktu itu, kakak saya enggak boleh. Ya, saya SD di kampung, di desa Rantau Sialang, tempatnya terisolir, cukup jauh, tidak pakai sepatu, ceker ayam kalau bahasa dusun. Begitu selesai, saya merantau ke Palembang, di SMP Gajah Mada kilometer 3,5, terus nyambung lagi SMA juga di SMA Gajah Mada. Setelah itu saya kuliah di UIN Raden Patah Palembang. Waktu di kuliah di UIN semester 1 sampai dengan semester 6, saya ngambil jurusan perbandingan agama di Fakultas Suludin. Tetapi saya sudah menangkap sinyal bahwa kalau jurusan agama saya susah cari kerja. Terpaksa satu-satunya jalan saya harus jadi dosen. Saya jadi dosen dengan teman saya, waktu itu sama-sama melamar untuk ikut dosen. Teman saya lulus, tetapi saya sendiri tidak berhasil. Saya gagal waktu ikut tes dosen untuk S2 waktu itu. Nah, saya pindah dari perbandingan agama, saya pindah ke jurusan dakwah Fakultas Suludin. Karena saya membaca prospek kedepannya susah perbandingan agama, maka saya pindah ke jurusan dakwah. Karena bakal diterima nanti ada 2, di BKKBN atau di Departemen Penerangan. Saya ikutlah kemarin, ikut tes di Departemen Penerangan. Di sana yang mendaftar 750 orang. Sementara yang diterima hanya 12 orang. Alhamdulillah saya diterima yang ke-12. Urutan 12 saya masuk di nomor 12. Sehingga saya bekerja waktu itu di Departemen Penerangan. Tetapi sembari saya diterima di Departemen Penerangan, saya begitu selesai S1 dengan predikat sangat memuaskan, saya langsung diangkat menjadi dosen luar biasa. Membantu dosen tetap, mengajarlah di sana. Mengajarnya masalah
karena saya aktif di organisasi ekstra dan intra kampus, saya pernah dikirim ke Bandung, pendidikan pers mahasiswa se-Indonesia. Ada bekal lah di sana. Saya mengajar jurnalistik. Cukup lama saya diangkat menjadi asisten dosen. Terus saya lagi menjadi dosen luar biasa di Bina Dharma dan perguruan tinggi lainnya. Di sanalah saya mulai banyak bergelut di bidang menjadi tenaga pengajar. Ya, alhamdulillah syukur waktu itu seiring dengan waktu kesibukan saya ketika sudah mulai bekerja di provinsi, terus ke kantor gubernur. Di tahun 2006 itu saya ikut Serata 2 di Universitas Sriwijaya mengambil kebijakan publik. Banyak hal tentunya yang saya dapatkan, apalagi dosen saya Profesor Dr. Pak Sobri yang sudah almarhum, banyak sekali menyampaikan beberapa masukan, karena sudah saya anggap seperti ya kayak kakak lah beliau, di samping dosen-dosen yang lain selalu memberikan, kalau nanti kamu jadi pegawai negeri, menjadi orang yang besar, jangan lupa bahwa indikator-indikator sebuah kebijakan harus tertata rapi. Di samping itu, karena itu adalah S2 saya, kesulitan saya di saat lika-likunya mengambil S2 ada membagi waktu. Karena saya dihadapkan tugas sebagai VR-nya dari Pak Gubernur, di sisi lain saya juga harus dosen weekend, Sabtu Minggu. Tetapi sekali lagi, alhamdulillah berkat dukungan dari keluarga, saya bisa menyelesaikan Serata 2 dengan predikat cum laude. Dengan saya lalui dari beberapa jabatan yang ada, memang saya ditempa oleh organisasi di ekstra kampus dan juga di internal kampus. Memang dari awal saya dipercaya, baru golongan 3B waktu itu, awal staf saya ditempatkan di staf khusus pembuat kata sambutan Bapak Kakanwil Departemen Penerangan. Cukup lama saya di sana. Pada akhirnya saya diangkat menjadi Kasih Renopet namanya, rencana penerangan. Kanwil Departemen Penerangan dari sisi perencanaan. Seiring dengan waktu, Departemen Penerangan dibubarkan, terus saya pindah ke kantor gubernur. Di kantor gubernur saya menjadi staf khususnya Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, spesialis pembuat kata sambutan. Memang ada pengalaman menarik ketika saya buat kata sambutan. Pernah waktu itu gubernurnya zaman Pak Rosian Arsad, sambutan saya dinaikkan, ada beberapa lembar langsung dicoret disilang sampai tinta merah begitu. Situ juga saya sempat shock sebenarnya. Kok sambutan yang saya konsep disilang? Ternyata memang ada lembaran yang hilang, ada 2 lembar hilang sehingga kalimatnya tidak menyambung. Beberapa waktu terus saya diangkat menjadi Kasubag Penerangan Publikasi dan Dokumentasi. Terus saya bekerja apa adanya. Saya diangkat lagi menjadi kepala bagian termuda waktu itu di zamannya Pak Gus Dur. Terus saya katakan bahwa saya adalah salah satu korban politik karena dianggap saya adalah notabene-nya orangnya Pak Gubernur di masa lalu, sehingga saya bisa menikmati bangku panjang sampai 1 tahun 6 bulan. Bangku panjang, saya cuma ngabsen paling 1 minggu 2 kali di 309 datang. Karena saya dicap pro ke gubernur yang lama, ya saya nikmati saja waktu itu 1 tahun 6 bulan. Sementara saya mau pindah ke kabupaten kota tidak diperkenankan sama sekali, sampai 3 kali. Terus pernah saya punya jabatan di salah satu dinas. Waktu itu setiap apel saya dikatakan disindir terus bahwa begini, ya saya nikmati saja. Ketika saya diperintahkan mewakili, begitu pulang saya sudah dicopot jabatan dari kepala bidang waktu itu. Nah, sejak dari sanalah saya mau pindah ke kota Palembang, tapi tidak pernah disetujui. Yang keempat kali saya permohonan pindah baru bisa disetujui, saya pindah ke kota Palembang. Juga tidak serta-merta mendapatkan dalam sebuah posisi. Saya bangku panjang 6 bulan, saya menjadi sekretaris KPU, setelah itu menjadi kepala bagian humas protokol, baru di saat itu orang semuanya sudah bertengger di eselon 2. Saya tetap menjadi eselon 3.
Seiring dengan waktu saya ikut tes, ialah jadi kepala dinas penanaman modal satu pintu. Saya ingin tunjukkan kinerja saya dengan maksimal. Saya rubah semua regulasi yang ada, SOP-nya. Untuk perizinan yang dulunya 3 bulan, saya buat menjadi 1 bulan. 1 bulan saya buat jadi 1 minggu. Yang 1 minggu saya buat menjadi hitungan hari, hitungan jam. Pada akhirnya saya mendapatkan predikat, waktu itu saya kepala DMPTSP terbaik seluruh Indonesia. Sebagai salah satu bentuk apresiasi dari kementerian, waktu itu diajak juga oleh Ibu Deputi Layanan Publik, saya mengunjungi 5 negara di Indonesia sebagai bentuk apresiasi penghargaan kepada saya karena sudah mendapat predikat tingkat nasional. Setelah itu baru saya pindah ke BKPSDM, kepegawaian. Setelah BKPSDM saya ikut tes sebagai sekretaris daerah, dan dari 11 orang saya terpilih menjadi sekretaris daerah selama 6 tahun. Setelah 6 tahun saya jadi sekda, terus jadi PJ wali kota 9 bulan. Pada akhirnya saya ikut pencalonan dan alhamdulillah menjadi wali kota definitif seperti sekarang ini. Jadi untuk memutuskan pensiun dini, orang yang pertama saya minta restu ya, minta masukan itu dari emak saya. Itu menjelang emak saya meninggal 3 bulan sebelumnya. Saya bilang dengan emak bahwa emak mohon izin, saya ingin mencalonkan diri, terus saya akan pensiun, saya akan berhenti dari pegawai negeri. Saya ceritakanlah apa adanya. Waktu itu emak tidak jawab sama sekali, emak saya tidak jawab, diem baik kalau bahasa Palembang. Terus karena emak diem baik, saya bilang lagi yang kedua. Saya ceritakan, Pak, ini mungkin ada tanggung jawab yang lebih besar, begini saya ceritakan. Terus saat itu emaknya baru jawab. Menjelang 1 bulan lah beliau meninggal kan. Emak bilang bahwa, Wan, katanya, ikuti kata hati nurani kamu. Kalau itu memang terbaik menurut kau, lakukan, katanya. Pada akhirnya saya ikut kata hati nurani saya kompromi dengan keluarga, dengan bismillah, karena saya sudah melihat hasil survei sebagai seorang sekretaris daerah, banyak aspirasi warga mengendaki saya ingin mencalonkan diri, konsekuensinya saya harus mundur menjadi pegawai negeri sipil. Kira begitulah sehingga saya putuskan untuk berhenti dari pegawai negeri sipil dengan sisa waktu 6 tahun lagi. Kalau saya belajar dari proses pilkada kemarin, yang saya cukup rasakan, kalau tidak kuat dalam berpolitik lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah, karena saya ini mungkin sudah ditempa sebagai anak rantau, sebagai orang marginal, sebagai orang miskin, dibesarkan dari kampung halaman. Terkadang cercaan, hinaan, fitnah, caci maki, dibully, dibilang tidak ada punya uang, macam-macam lah ketika kemarin proses politik berlangsung. Pasti siapapun itu kalau sudah terjun ke politik pasti mendapatkan itu. Jadi kalau tidak siap mental, lebih baik tidak usahlah berpolitik. Dan ini saya rasakan. Saya rasakan kemarin suka dukanya, tetapi kuncinya satu, niat kita harus lurus, tulus ikhlas saja berbuat. Walaupun kadang kebaikan kita tidak dihargai orang, saya berprinsip tetap saja saya berbuat baik-baik. Itulah kunci saya dalam berpolitik begitu. Kadang kan kita berbuat baik dibalas orang begini, dibuat baik dibalas orang begini. Tapi ya saya enjoy saya. Yang penting saya ikuti kata hati nurani saya. Ya harapan saya ini adalah sebuah amanah. Amanah yang saya harus bertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Makanya kalau ini sebuah amanah, tidak hanya tanggung jawab saya kepada warga Palembang yang 1,8 juta, tetapi adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pengen suatu saat emak saya yang berada di alam barzah melihat putranya yang tidak amanah. Itu yang saya selalu takut, benar-benar takut. Makanya pedulilah orang ngomong apa, yang penting saya ingin berbuat yang terbaik buat wong Palembang. Saya ingin mengangkat harkat dan martabatnya orang miskin berkurang, rumah tidak layak huni berkurang, terus apalagi yang dirasakan soal wajah kota, terus masyarakat yang tidak mampu, yang
PDAM-nya tidak teraliri, saya harus berbuat demikian. Sentuhan saya adalah ke masyarakat yang marginal tadi. Baru bicara tentang program-program yang berskala besar lah, yang punya legasi yang tidak pernah terlupakan, dan juga program-program mercusuar lain. Yang penting saya ingin memberikan yang terbaik buat pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Kota Palembang.